Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class in Media and ICT for Teaching. Okay, before I continue my explanations about our learning today, I hope that each of you, everybody of you is still in good conditions and still enthusiastic to join my class even in pandemic like this. Okay. Nah, sebelumnya it is a must for you to fill or to write down your name in the komentar column, di kolom komentar, and also your student number, dan juga student number kalian di kolom komentar sebagai bentuk absensi kalian di kelas saya. Jadi tuliskan nama dan NIM kalian di kolom komentar sebagai absensi kehadiran kalian di kelas saya di mata kuliah Media and ICT for Teaching. Oke, dan nanti akan ada penjelasan tentang materi kita dan juga akan ada tugas yang wajib kalian kerjakan. Oke, nah langsung saja ya, kita bahas satu persatu in detail everything that relates to Media and ICT for Teaching. Okay, talking about Media and ICT for Teaching, it is very interesting to be discussed gitu kan. Kenapa ya kan? Karena in the teaching learning process gitu kan, the media has a very important role and will not be separated in order to achieve educational goal gitu kan. Jadi karena memang dalam proses belajar mengajar, media itu memiliki kedudukan yang sangat penting gitu kan. Dan itu tidak akan terpisahkan dari proses kegiatan belajar mengajar demi tercapainya suatu tujuan pendidikan gitu kan. Nah, sejalan dengan berkembangnya teknologi sekarang ini, media pembelajaran aktif pun mulai dikembangkan ya kan, dengan mengintegrasikan teknologi ICT ke dalam proses kegiatan belajar mengajar gitu kan. Nah, jadi kalau kita bilang apakah penting Media and ICT for Teaching ini diajarkan dan digunakan oleh seorang guru dan juga siswa? Kalau menurut saya jawabannya itu sangat penting gitu. Kenapa? Karena bukan hanya sebagai alat bantu aja gitu, alat bantu untuk guru, tapi juga sebagai pembawa informasi ataupun pesan yang sesuai dengan student needs-nya gitu, sesuai dengan kebutuhan siswanya gitu. Makanya di sini saya gambarkan teaching, teknologi, dan tool itu saling berkaitan, saling koneksi gitu, karena memang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan gitu. Nah, di sebelah kanan itu adalah beberapa contoh media pembelajaran yang sering digunakan gitu ya. Oke. Jadi apa sih ICT itu gitu kan? Jadi ICT itu adalah singkatan dari Information and Communication Technology that refers to all the technology used to handle telecommunications, broadcast media, audio visual processing, and transmission system, and network-based control and monitoring functions gitu. Jadi ICT itu singkatan dari Informasi and Communication Technology. Kalau dalam bahasa Indonesia dulu kita sering menyebutnya itu TIK, teknologi informasi komunikasi gitu kan. Jadi segala apapun yang melibatkan teknologi, rekayasa, teknik pengelolaan yang digunakan dalam informasi lah, serta penggunaannya gitu. Jadi apa sih hubungannya teknologi dengan pendidikan gitu, dengan media itu sendiri? Ya, hubungannya banyak gitu, karena pendidikan itu sendiri pun memerlukan teknologi gitu. Dan teknologi itu banyak manfaatnya untuk pendidikan. Seperti apa ya? Seperti komputer itu sendiri dan juga jaringannya yang sering kita gunakan. Apalagi di saat daring seperti ini, di saat pandemi seperti ini, kita sangat membutuhkan itu. Gitu kan. Oke, kalau kita berbicara tentang mengajar dengan menggunakan teknologi, is it important? Seperti yang saya bilang tadi, yes of course gitu kan. Iya pasti gitu. Kenapa? Karena teknologi itu sebagai a classroom delivery. Ya kan, apalagi di masa pandemi sekarang ini itu melalui teknologi itu sangat membantu.
di mana kita bisa menjelaskan kepada siswa kita tentang materi yang mereka butuhkan gitu kan. Jadi sebagai wadah untuk kita mengajar gitu, jadi sebagai classroom delivery. Dan juga interested material, ya of course gitu kan. Lalu ada more information professional resources, dan juga ada active creative students. Ya, melalui teknologi siswa itu dan juga gurunya akan menjadi lebih aktif dan juga kreatif. Dan lalu ada motivated students gitu. Ya, karena memang melalui teknologi banyak siswa dan juga guru yang termotivasi untuk menjadi lebih baik, lebih kreatif. Itu makanya saya sebutkan teknologi itu sangat penting dalam dunia pendidikan dan saling berkaitan. Oke, di sini ada beberapa contoh technology tools that we could find in the classroom gitu, yang biasa kita temukan ataupun kita lihat di ruang kelas seperti proyektor. Kalau kita bilangkannya infocus gitu ya. Lalu ada komputer, it's of course laptop dan lain-lainnya, dan juga internet of course, dan juga games, digital camera. Nah, ini ada beberapa dosen yang memang biasanya menggunakan digital camera sebagai media dia dalam pembelajaran. Nah, ini sangat menarik ya kan. Dan juga di sini ada presentation software. Nah, ini sangat banyak ya kan softwarenya, dan juga ada MP4 player, dan juga masih banyak yang lainnya. Itulah salah satu contohnya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan saya tentang mata kuliah kita ini, tentang media and ICT for teaching. Nah, sekarang adalah tugas bagi kalian, your task. Please describe the strengths and weaknesses of ICT for teaching learning for Indonesian teacher and students gitu ya. Jadi tolong dijelaskan kelebihan dan juga kelemahan dari ICT itu sendiri untuk siswa dan juga guru yang ada di Indonesia. Kira-kira apa sih kelebihannya dan juga kelemahannya? Oke, jadi kerjakan your tasks itu by use your own word. Jadi menggunakan bahasa kalian sendiri, melalui pemikiran kalian sendiri. Sebagai guru dan juga sebagai siswa, mahasiswa, kendala apa sih, kelebihan dan juga kekurangannya melakukan kegiatan belajar mengajar melalui teknologi itu tadi. Apa kendalanya dan apa kelebihannya? Oke, don't forget to write down your name in the komentar kolom sebagai absensi dan juga dikerjakan tugasnya. Oke, saya tunggu.